Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, dari semua yang ada. Kaulah segalanya, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak
akan menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu, sembah hanya bagimu, segala pujian penghormatan pengagungan hanya bagimu. Syukur hanya bagimu, segala kemuliaan bagimu. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu di hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami. Terpujilah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu lagi. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Silakan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik. Bagaimana suaranya? Stasia? Sharing? Sharing? Bos. Pada kemana nih orang semua? Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Ada banyak ilusi dalam diri manusia. Dan Tuhan tidak memperhatikan ataupun menyatakan pendapat apapun ketika itu muncul. Ya. Jadi tidak semua ya. Tidak semua harus diurusin sama Tuhan ya. Bagaimana pendapat kita tentang orang-orang di masa lampau ya, tentang orang-orang rohani, bagaimana pendapat manusia tentang firman-Nya, tidak semua harus diurusin sama dia. Jadi dia hanya terus berbicara supaya dari situ dia bekerja secara keseluruhan gitu. Nah, tentu bagi orang yang mencari dia, maka orang itu akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail gitu. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, ya udah, dia akan hidup dalam ilusi, dalam bayangan, dalam ketidakpastian. Namanya ilusi ya, tidak pasti, gitu. Tidak jelas, membingungkan. Dia pikir yang dibayangkan itu adalah kebenaran. Gitu. Makanya orang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai hari ini kan kalau kita perhatikan masih banyak orang yang punya pikiran kuno lah, konservatif gitu. Tapi tetap di situ. Tetap pada pemikiran kuno seperti itu. Tidak bisa keluar gitu. Karena apa ya? Memang dia tidak benar-benar mencari kebenaran. Dia mau tetap dengan kepercayaan yang lama. Tetap memegang memeluk erat-erat kitab yang sudah menua, saudara. Jadi ketika ada orang yang ingin menerangkannya, ketika Tuhan ingin menerangkannya, orang itu tetap mempertahankan ilusinya gitu ya. Sebagian besar pemberian Roh Kudus tidak dilakukan melalui perasaan manusia. Sebagian besar ya, berarti
Ada juga melalui perasaan, tapi sebagian besar tidak pakai perasaan manusia. Jadi di masa lampau itu kan kita itu lebih mengandalkan perasaan kita gitu. Lebih kalau orang itu punya perasaan yang damai, dia pikir tenang, sukacita, dia pikir itulah Roh Kudus itu gitu. Tapi justru dikatakan sebagian besar pekerjaan Roh Kudus tidak dilakukan melalui perasaan manusia gitu. Sebagian besar, ya. Roh Kudus tidak bekerja dalam perasaan manusia selain pada masa-masa sulit dan gelap sebelum Tuhan menjadi manusia atau selama periode ketika tidak ada rasul atau pekerja. Gitu ya. Selama tahap itu, pekerjaan Roh Kudus memberi perasaan khusus tertentu kepada orang-orang. Sebagai contoh, ketika orang-orang tidak mendapatkan tuntunan firman Tuhan, mereka merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ketika berdoa, mereka merasakan kenikmatan dalam hati mereka dan merasa damai dan nyaman. Pada saat orang mendapatkan bimbingan firman Tuhan, mereka merasa dicerahkan dalam rohnya. Mereka memiliki jalan penerapan dalam tindakan-tindakan mereka. Dan tentu saja mereka juga memiliki perasaan yang damai dan nyaman. Ketika orang menghadapi bahaya atau Tuhan menghentikan mereka untuk melakukan hal-hal tertentu, dalam hati mereka ada perasaan gundah dan tidak nyaman. Ini sepenuhnya adalah perasaan yang diberikan kepada manusia oleh Roh Kudus. Namun, jika suatu lingkungan bermusuhan, menimbulkan suasana ketakutan, menyebabkan orang menjadi sangat cemas dan takut, itu adalah ekspresi kemanusiaan yang normal dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah perasaan normal manusia ketika takut, ketika gelisah gitu. Makanya Tuhan katakan jangan takut gitu. Jadi firman itulah yang menjaga kita itu bisa tenang. Karena kalau kita takut, maka akan terjadi yang lebih parah daripada itu gitu. Makanya firmannya itu menuntun, menasehati gitu loh. Disitulah kita memilih. Waktu kita memilih firman Tuhan itu, disitulah kita itu bertumbuh gitu. Waktu kita mentaatinya gitu. Jadi tidak boleh kita katakan oh itu Roh Kudus yang memberikannya. Tidak. Nah, makanya saudara dalam tahapan sekarang itu saudara, perasaan kita gitu. Kalau saya katakan perasaan kita itu karena saya lihat di dalam diri saya, saudara. Bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di antara kita. Gitu. Jadi kita terus melakukan persekutuan setiap pagi ini, saudara. Mungkin kita nggak mengerti kapan, apalagi hal-hal yang terjadi berikutnya gitu. Kita tidak tahu. Kita tidak perlu memang membayangkan kapan ini terjadi, bagaimana ini semua terwujud, gitu kan? Kita nggak perlu memusingkan itu. Tetapi sekarang ketika dia bekerja itu, jadi dia latih kita itu, kita menjadi manusia yang normal gitu. Biasa gitu. Perasaan saya juga biasa, saya nggak merasakan kayak dulu misalnya kayak gimana.
Ketika kita mengalami misalnya pencurahan Roh Kudus gitu ya. Kita justru sekarang menjadi lebih tenang. Dulu misalnya eh, kalau mendapatkan pewahyuan gitu rasanya gimana gitu. Rasanya kayak membubung gitu. Rasanya kayak perasaan roh yang luar biasa gitu. Tapi sekarang menjadi biasa walaupun saya boleh eh, merasakan ya pengertian-pengertian yang kita peroleh itu rasanya tinggi sekali gitu. Rasanya perkataan-perkataan yang saya ucapkan itu memang itu semua di luar pemikiran saya gitu. Tapi saya terus berbicara gitu. Dan seperti yang dikatakan tadi, dari mana kita itu tahu kalau itu ilusi atau itu kenyataan atau itu kebenaran? Kalau kita itu tidak mengalami ilusi itu sendiri, harus mengalami dulu. Makanya Tuhan kasih firman pendorong gitu. Kayak ditancapkan dulu, jangan takut. Untuk masa ini, akulah perisaimu. Nah, jadi kebebasan kita itulah, kenormalan kita itulah, pikiran kita yang damai itulah, hati nurani kita yang tidak tertuduh itulah, yang membuat kita terus berani melangkah. Makanya Tuhan tidak khawatir ketika dia mengucapkan firman yang sangat tinggi sekali kepada murid-muridnya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung ini. Dia tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu khawatir ketika dia mengucapkan perkataan yang negatif kepada Petrus. Karena eh, disitulah dia yakin dengan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang membuat nanti kita ini bisa tekun terus ya, tekun terus berjalan gitu, mengikuti ritmenya Tuhan gitu. Seperti kita ketahui, Tuhan itu nggak kelihatan, Tuhan yang di sorga itu nggak kelihatan. Tetapi lewat persekutuan kita setiap hari, walaupun Tuhan itu tidak yakin, tapi firman-Nya itu meneguhkan kita. Ketika dia mengatakan, tahukah kamu sebetulnya kamu telah memasuki Firdaus itu sendiri. Misalnya tadi malam lah, ketika kita berbicara mengenai Firdaus itu. Coba, apa yang ada dalam pikiran kita? Ketika kita mendengarkan kata-kata itu. Motivasi apa yang kita alami ketika kita mendengarkan bahwa ada orang yang sangat melakukan satu pelanggaran yang sangat mungkin luar biasa gitu. Sampai dia disalibkan. Tapi perkataan Tuhan langsung membawa dia ke Firdaus. Satu kalimat itu sudah cukup membuat dia pindah alam gitu. Iya. Itu cukup membuat hati dia itu mantap, teguh gitu. Jadi dia siap mati untuk itu. Perkataan itu menenangkan hatinya. Nah, perkataan-perkataan seperti inilah yang keluar langsung dari mulut Tuhan itu. Padahal sebelumnya kalau saudara perhatikan gitu ya. Bagaimana perasaan yang dialami oleh Tuhan ketika dia harus menghadapi penyaliban itu. Kan dia katakan, aku seperti orang mau mati rasanya. Gelisah gitu.
Itulah perasaan normal manusia. Nah, namun saudara, ketika dia mengatakan perkataan-perkataan itu gitu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Padahal sebelumnya tadi saudara, dan setelah itu juga saudara dia mengatakan, kenapa kau meninggalkan aku Bapak? Dia merasakan sesuatu yang tak pernah dialaminya. Iya, perasaan apa itu? Apakah Tuhan berbohong? Gak mungkin lah. Karena semua yang diucapkannya itu nanti akan menjadi bahan pemikiran kita. Semua perkataan yang diucapkan dia itu nanti akan menjadi bahan perenungan generasi berikutnya. Karena dia sendiri mengatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi dia tidak mempermasalahkan bagaimana nanti generasi berikutnya sampai menjadikan dia segala-galanya. Menjadikan Yesus segala-galanya. Kan sebetulnya kalau menjadikan Yesus yang dalam Alkitab itu segala-galanya, dia tidak akan menerima Yesus yang lain kan? Padahal dia menjanjikan dia datang kedua kali. Kalau pikiran orang adalah Yesus yang ada di Alkitab, pekerjaannya itu akan tetap mandek. Tidak tercapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang di sorga itu, saudara. Tidak akan tercapai. Kita nggak akan tahu Tuhan yang selalu baru itu, saudara. Makanya orang-orang yang hidup di zaman modern, saudara, mereka tidak akan bisa diselamatkan gitu. Orang-orang di luar Yahudi tidak akan bisa diselamatkan. Kalau mereka tidak bisa diselamatkan, berarti Tuhan itu tidak berdaulat atas segala sesuatu. Ya, sesederhana itu saja pemikirannya. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita mengatakan, kan kita tahu kehidupan kita ini, saudara. Kehidupan yang kita jalani. Kan kita merasakan hambar juga. Pastilah. Ketika kita nggak tahu kan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Kalau misalnya tadi malam kita begitu semangat gitu misalnya. Tapi kok pagi-pagi kok misalnya kita ngantuk gitu kan. Kan itu kita kan nggak tahu. Apa yang membuat kita nggak bisa fokus mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara? Nah, mungkin kita berpikir, apa sih sebetulnya kebahagiaan apa sih sebetulnya yang dijanjikan oleh Tuhan ini gitu. Keselamatan yang bagaimana lagi? Seperti apa sih sebetulnya kehidupan itu gitu? Dari semua perkataan-perkataan yang biasa ini saudara ya. Kalau saudara perhatikan, menjadi manusia normal. Tahu kan saudara sebetulnya di balik kata-kata itu ada hikmat yang sangat dalam sekali saudara. Hanya saja karena kita tidak mendisiplinkan diri kita. Tidak mendisiplinkan iman kita. Kalau Tuhan itu selalu baru. Maka kita itu tidak akan punya pemikiran-pemikiran yang baru. Iya. Jadi saudara,
Setiap perkataan, setiap hal apa saja gitu yang kita dengarkan itu selalu dalam hati kita begini. Kan, engkau kan sedang melatih kami ini. Bagaimana memasuki kehidupanmu yang sesungguhnya. Semua kita ini kan kayak dikejar waktu kan. Kayak dikejar target kita kan. Ketika kita mendengarkan pasti dalam pikiran kita, nanti gimana ya? Apalagi kalau yang mau bekerja misalnya kayak gitu. Pasti dalam pikiran kita itu akan diisi dengan ini. Nanti saya bawa ini, nanti saya itu gitu. Oh saya harus, oh sarapan saya nanti apa? Oh saya akan bikin ini. Itu pasti ada yang mengisi di sini. Sehingga tidak tidak punya pandangan. Jadi semua segala kesibukan kita itu yang ada di pikiran kita itu yang secara diam-diam dihancurkan sama Tuhan gitu. Dicuci dia. Yang mengalihkan pandangan kita itu dialihkan. Sehingga eh, kita bisa mendengarkan hikmat yang baru gitu. Bahkan dari kata-kata yang sederhana sekalipun, saudara, kita mendapatkan perkataan-perkataan yang baru, yang menyegarkan kita. Sehingga sedikit demi sedikit kita punya gambaran bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan kita yang selanjutnya. Iya, setiap hari saudara bayangkan. Nggak habis-habis. Sementara kita manusia ini saudara, karena memang kita itu tinggal di dalam daging, daging kita itu akan binasa. Daging kemah yang kita pakai ini jadi seperti pakaian dia. Akan diganti nanti dengan pakaian yang baru. Artinya dengan tubuh yang baru. Hidup kita ini panjang sekali. Dia panjang sekali sebetulnya nggak ada batasnya gitu loh. Roh itu tidak terbatas. Daging kita ini yang terbatas dia gitu. Tetapi justru dengan daging kita inilah kita mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Mengenai nanti, kehidupan nanti, nggak ada yang tahu. Hidup di kemudian hari kita itu bagaimana kehidupan yang akan datang. Kita nggak tahu. Coba bayangin saudara, apa yang kita hadapi setiap hari. Pasti saudara merasa bosan kan? Tawar hati kan? Gimana? Ya itulah memang bagian daripada daging kita ini. Yang kita tempati ini. Karena sudah divonis dia. Langit dan bumi akan berlalu. Bumi itu kan mewakili daging kita ini loh. Mewakili tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan sebetulnya tanah kan atau bumi. Tanah sebetulnya tubuh kita ini. Tapi karena dipenuhi, diisi dengan rohnya, maka ini menjadi makhluk hidup. Nah, bayangkanlah ketika Tuhan menciptakan atau merenovasi, merestorasi bumi ketika di Kejadian pasal 1 itu, saudara. Berfirmanlah Tuhan. Setelah menjadi rusak itu kan, kira-kira seperti itulah Tuhan berfirman kepada
daging kita ini. Lalu dia mengatakan, dia itu telah menjejakkan kakinya di Tiongkok gitu. Itu bukan masalah, bukan hanya masalah tempat secara fisik yang menamakan yang namanya Tiongkok itu, saudara. Tiongkok sebagai tempat yang sangat mungkin buruk gitu. Mereka sangat terintimidasi misalnya. Kekristenan di sana sangat berat gitu. Nah, ya mereka itu mungkin berbahagia ketika mendapatkan firman itu. Tetapi saudara, mereka hidup dikejar-kejar, saudara. Penjara menanti mereka. Mereka harus merelakan diri mereka mengalami segala penderitaan. Tetapi justru di tengah-tengah segala penderitaan itulah mereka itu bisa melihat Tuhan yang sebenarnya. Gitu loh saudara. Nah, jadi saudara, ketika pemikiran kita ada di situ, jadi bukan hanya itu pengertiannya. Jadi kita bisa berpikir sekarang, jadi tubuh kita yang akan binasa ini, jadi ketika Tuhan itu mengatakan dia sudah menjejakkan kakinya, imajinasi kita ini harus bisa berpikir begini. Tuhan itu, ibaratnya ini kita nih, coba perhatikan sini. Ini kita ini. Ingat ya, ini kan bumi ya. Ini kita ini sekarang. Bayangkan ini kita, tubuh kita ini. Saya gambarkan di tangan saya ini. Oke, inilah kita. Maksudnya casingnya kita ini. Ada roh di dalamnya. Oke. Nah, ini kan roh kita yang akan diselamatkan ini. Oke. Nah, sementara daging kita, casing kita ini akan berlalu. Inilah ciptaan yang lama itu. Tapi ini tetap ciptaan juga. Walaupun ini telah dirusak oleh iblis, gini si daging kita ini, pemikiran kita segala macam. Ini berbicara mengenai diri kita ini. Oke. Nah, jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan telah datang di dalam daging sekali lagi. Nah, kita mesti membayangkan, nah ini imajinasinya. Jadi tadi kan digambarkan kan Tuhan itu datang menjejakkan kakinya di Tiongkok gitu kan. Oke. Nah, jadi ketika dia ada di sana, bayangan kita itu jadi entah siapapun kita ini, entah serusak apapun diri kita ini telah dibuat oleh iblis menjadi sangat rusak si diri kita tadi ini yang saya gambarkan di sini. Entah bagaimanapun dia dirusak. Jadi ketika Tuhan datang di sini, ini nih, Tuhan datang, dia menjejakkan kakinya. Dari mana? Ya dari dia menjejakkan kakinya di sana. Jadi itu seperti itulah pandangan kita berikutnya. Mereka telah menjadi yang sulung bagi kita. Nah, jadi sekarang kita boleh membayangkan bagaimana kedatangan Tuhan itu sebetulnya artinya adalah firman-firman yang baru yang akan kita dengarkan. Yang akan mengubah konsep-konsep kita yang lama. Gitu loh saudara. Sehingga setiap pagi kita boleh datang dengan penuh keberanian. Kita boleh datang dengan penuh kerinduan. Nggak peduli apa yang kita pikirkan. Nggak peduli entah kita itu lagi ngantuk-ngantuk gitu ya. Kita mesti punya sesuatu, menantikan sesuatu. Apa nanti ya yang akan Tuhan buat ketika saya terus berbicara, saudara? Apakah saudara saya itu nggak ngantuk gitu? Saya sudah tahu bagaimana kelemahan tubuh saya oleh karena sakit gula yang saya alami gitu. Kalau tidak ada gulanya, tidak ada tidak ada penyakit gulanya gitu. Gulanya tidak teratur gitu. Saudara kan punya apa ya? Nggak akan diserang yang namanya rasa ngantuk gitu. Yang kadang-kadang kalau nggak tidur sebentar gitu, rasanya itu bisa kayak mata ini kayak tertutup gitu. Kadang mata ini panas gitu.
Bayangkan bagaimana saya bisa konsentrasi untuk bicara sama saudara. Iya kan? Apa saya nggak mengalami itu? Saya harus mengalami itu, saudara. Tetapi saudara, karena saya percaya Tuhan ada di sini. Lebih tepatnya saudara, Tuhan ada di mulut saya. Tuhan ada di pikiran saya. Karena saya berpikir, dia berdaulat, saya ciptaannya. Gitu loh saudara. Saya punya pikiran seperti Maria. Itu nggak masuk akal bagiku Tuhan. Tapi saya selalu menerapkan di sini. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan gitu. Seperti itulah kita membuat firman itu, saudara. Menghormati firman itu. Disitulah kita melihat aliran-aliran air kehidupan akan mengalir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Itulah yang membuat saudara bisa mendengarkan saya setiap hari berbicara. Bayangkan bagaimana saudara rasa misalnya kayak ngantuk berat gitu harus berbicara sama saudara. Gimana? Tapi ternyata saudara, Tuhan itu sanggup saudara melawan semua itu. Iya. Jadi ketika ada muncul sedikit, nggak tahu entah sebesar apa saudara iman yang dibutuhkan oleh Tuhan itu. Sampai dia menggambarkan sebesar biji sesawi saja gitu. Kan kecil sekali. Kalau jatuh misalnya di tempat yang agak gelap gitu. Misalnya karpet yang agak gelap lah gitu. Bintik-bintik terus ada hitam, ada campur abu-abu gitu. Gimana kita bisa melihat benih itu? Hanya sedikit saja iman kita bisa melampaui semua itu. Penghalang sebesar apapun. Makanya sampai digambarkan gunung loh. Kamu katakan terbantunlah itu. Cuman karena manusia itu pikirannya itu sudah rusak. Dia kan bilang begini, berpikir dia. Jadi dia mencoba mencari pengertian-pengertian yang lebih jelas tentang firman itu. Padahal simpel saja. Percaya saja. Percaya saja Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu maha kuasa. Makanya Tuhan yang datang kedua kali itu disebut dengan nama Tuhan yang maha kuasa gitu. Makanya gerejanya disebut gereja Tuhan yang maha kuasa. Tentu itu punya tujuan, saudara. Ketika mengatakan seperti itu. Ada tujuannya. Coba saudara pikirkan. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika engkau menyebut nama Tuhan yang maha kuasa? Apa? Saudara itu yang terus saudara membuat saya terus berani berbicara. Karena memang saudara misteri kehidupan kita yang kita jalani ini. Iya, hari ini mungkin kita bersemangat rasanya mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, gempuran-gempuran dunia ini menggempur kita. Media sosial menggempur kita. Macam mana? Berapa lama kita tahan terpisah daripada handphone kita? Kita coba mungkin menahannya. Sampai berapa lama? Nanti pasti akan itu lagi. Ada hobi-hobi dalam diri kita. Ya kan? Yang membuat kita senang. Ada orang hobinya olahraga, olahraga tertentu. Ada orang hobinya main game gitu. Apalagi ada yang hobinya tanam-tanaman. Ada yang hobinya mengerjakan segala sesuatu. Berbagai macam kan hobi orang gitu. Sehingga orang itu akan larut dalam semua hobi yang menyenangkan itu. Iya.
Begitu diganti pelatih timnas Indonesia, saudara, wah, saya tuh sengaja juga memperhatikan apa yang saya pikirkan ketika itu terjadi. Wah, saya kemarin sudah mau menantikan bulan Maret ini, saudara, nanti akan pertandingan melawan Australia. Tiba-tiba diganti pelatihnya, saudara. Wah, itu benar-benar bikin gempar juga, saudara. Sampai orang-orang politik yang tidak pernah bicarakan tentang bola, politik bayangin yang dibicarakan, itu bisa membahas tentang penggantian pelatih itu, saudara. Bermunculan semua. Orang-orang itu yang rasanya mungkin kelihatan, nampaknya dia sebagai pengamat yang baik gitu. Tapi dari semua peristiwa ini, saudara, orang jadi, jangan-jangan kamu terlibat nih, pengamat. Nah, karena memang, saudara, bisnis di bola itu, wah, ternyata, saudara, sangat menggiurkan. Iya, itu industri yang sangat menjanjikan gitu. Makanya, saudara, ketika dia diberhentikan itu, saudara, bahkan bahasanya itu dipecat, saudara. Padahal, saudara, kalau dipikir alasannya itu sepele, saudara. Iya. Jadi ketika saya perhatikan itu, "Hmm, iya ya." Jadi, saudara, ya udahlah, mau, karena bukan dia pelatihnya itu ya, karena bukan dia pelatihnya itu, entah kenapa, saudara, padahal gimana ya, nggak kenal orangnya juga gitu kan. Mau dibilang siapapun penggantinya itu gitu ya. Mau bilang siapapun. Rasanya gini, rasanya apa yang dibangun selama ini jadi runtuh gitu loh. Rela loh dibayar dia itu semua, apa namanya, gaji dia yang harus sampai tahun 2027 harusnya. Ya, PSSI itu rela, maksudnya di apa namanya, didenda gitu, di penalti gitu. Harus sampai itu, kalau sampai 2027 30 miliar dibayar katanya. Saya jadi gitu. Sudahlah, biarkanlah. Jadi nggak ada lagi kayak misalnya kayak semangat untuk menunggu bulan 3 lagi, nggak ini lagi. Karena ada sesuatu yang mungkin juga dirasakan pemain-pemain itu, saudara. Chemistry-nya. Dia bukan sekedar pelatih. Dia juga menjadi pembimbing gitu. Kenapa? Karena dia memang benar-benar gitu. Ingin apa ya, memajukan masa depan daripada persepak bolaan. Nah, tapi, saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan gitu. Coba lihat, masa Tuhan harus mengurusi itu? Bukankah itu urusan dunia? Ya, memang urusan dunia. Tapi kita tinggal di dunia. Saudara yang tidak hobi tentang itu gitu ya. Ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya saya yang istilahnya senang, masih punya rasa nasionalisme, ingin melihat bagaimana bangsa ini, Indonesia ini tampil di Piala Dunia gitu kan. Itu tentu kan karena ada dalam pikiran saya. Sementara di satu sisi, saya ini juga dipakai dia untuk menyampaikan firman-Nya. Coba saudara lihat. Tentu kan Tuhan ingin melepaskan saya dari pemikiran itu kan. Tapi apa mudah? Kalau keinginan itu sudah sangat kuat. Apa mudah? Apa segampang? Oh, kita harus mendisiplinkan diri. Enggak begitu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita tinggalkan semua itu. Enggak begitu.
Lalu bagaimana kehidupan ini selanjutnya? Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengarkan berita yang menimpa keluarga kita? Berbagai macam keadaan, saudara. Jadi bukan bagaimana hebatnya firman Tuhan yang kita dengar. Bukan bagaimana tingginya pewahyuannya. Bukan. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini, saudara. Dari firman yang kita dengarkan tiap hari. Apa dampaknya? Itulah nanti, saudara, yang membuat pandangan kita itu benar-benar kita bisa melewati apa saja. Saya katakan tadi itu, saudara, saya kan katakan terus terang tentang apa yang ada di pikiran saya. Perubahan apa yang Tuhan bisa buat. Saya bilang, saudara, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan loh, dicari-cari masalahnya. Padahal dulu nggak ada target loh, saudara, untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2020. Nggak ada target itu, saudara, nggak ada. Oh, kalau dibilang, oh dikasih dia semua pemain naturalisasi. Sekalipun berkumpul semua, kalau mereka acak adut, mana bisa. Filipina dari dulu, saudara, mereka punya pemain-pemain luar, saudara. Apakah mereka bisa hebat sekali? Tidak juga. Negara-negara lain punya pemain-pemain luar gitu. Kita entah kenapa, saudara, tiba-tiba pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia gitu, itu bertaburan, saudara. Iya, yang main di Liga Italia semua, Serie A lagi, saudara. Berarti kompetisi utama gitu. Bayangkan, saudara, bagaimana sampai yang seperti itu pun. Dan ketika saya bicarakan itu kan berarti saya ada di sana. Walaupun saya ya nggak terlalu memperhatikan misalnya bagaimana taatnya segala macam. Seperti itulah kebanyakan orang di bangsa ini, saudara. Belum lagi yang lain-lain. Itu kayak penjara-penjara semua. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan dari semua itu. Menggantikan dengan yang baru. Kan saya coba perhatikan apa namanya pikiran saya gitu. Ketika terjadi seperti sudahlah gimana nanti ya kalau pas bermain ya. Padahal sebelumnya, saudara, saya ingat ketika nonton waktu lawan Korea yang terakhir U23 itu, saudara. U22 ya. Waduh, rasanya, saudara, ketika nonton yang terakhir itu, waduh. Memang benar nontonnya itu kayak bukan nonton Indonesia yang main, saudara. Dan pengamat-pengamat di luar negeri juga, itu bahkan di Eropa itu, saudara. Mereka itu benar-benar sekarang mereka menonton, mereka lebih suka nonton Indonesia main, yang tim itu, daripada apa namanya tim-tim elit Eropa itu, saudara. Nggak tahu apa yang membuat mereka benar-benar mengatakan seperti itu. Karena apa, saudara? Ada satu apa ya? Ada satu kayak sihiran daripada supporter itu, saudara. Wah, itu euforianya itu, saudara. Itu benar-benar membuat merambat kemana-mana gitu. Jadi ketika lagi cinta-cintanya gitu kan, tiba-tiba wow gitu, saudara. Wah. Kalau saya lagi buka satu tautan ya, satu tautan misalnya membahas tentang itu. Wow, itu nanti sudah lihat nanti di YouTube sudah akan muncul semua yang berkaitan dengan itu. Banyak sekali. Saya perhatikan, ih, banyak sekali ya ternyata YouTuber-YouTuber ini ya. Konten-konten kreator ini yang tadinya nggak bicarakan bola aja, semua bicarakan itu sekarang. Dan ketika saya lihat, iya ya Tuhan. Sudah. Jadi benar-benar dilepaskan dari situ, saudara.
Ya, emang banyak permainan aja kok. Maksud saya, kok sampai ke situ ya rasanya Tuhan mengurusi. Iya, makanya saudara, Tuhan itu menjadi sangat nyata sekali. Kalau zaman konservatif dulu, ah, enggak lah. Tabu rasanya bisa membicarakan itu. Padahal, kalau saya tidak bicarakan itu, saudara, bagaimana saya tahu kalau itu mengikat saya? Iya kan? Kan saya telah menjadikan itu menjadi kebahagiaan. Berarti kan itu menggantikan Tuhan dong. Iya, saya ingat dulu saudara ketika yang pas nonton itu saudara, itu besoknya kan ada Zoom juga. Gimana lah caranya? Boleh dibilang hampir nggak tidur karena kan sampai sampai adu penalti itu kan yang adu penaltinya itu sampai berapa tendangan itu saudara. Sampai kan skornya itu kan jadi 12-11. 12-11 loh saudara. Sampai boleh dibilang itu nggak tidur saudara. Pas Zoomnya itu saudara. Tapi tahu nggak saudara? Bisa juga. Apa maksudnya saudara? Disitulah saudara sampai yang segitunya pun saudara. Firman Tuhan masuk ke ranah yang seperti itu. Bayangkanlah orang yang istilahnya terikat nonton bola ini, terikat dengan timnas ini. Dia, mulut dia yang dipakai untuk bicara sama saudara. Iya kan? Pikiran dia yang dipakai. Padanya kita kan? Iya kan? Tapi orang yang seperti saya itu pun diselamatkan oleh Tuhan. Iya kan? Berarti saudara ketika saya melihat kelemahan saya itu saudara. Kerusakan saya itu. Bukankah saudara saya bagaimana saya melihat kesabaran Tuhan terhadap saya? Ketekunan Tuhan terhadap saya? Kan saya itu kan sudah merugikan kesehatan saya kan? Ya enggak. Secara biologis kalau kita kurang istirahat, apakah kita sehat? Tentuin kemarin bilang kayak gini. Wah, karena kemarin kurang istirahat selama di kapal itu gitu. Selama 5 hari sampai 6 hari gitu. Itu mungkin yang bikin gula saya naik. Nah, itu dia. Pemikiran yang membuat kita itu kan secara biologis memang seperti itu. Tetapi kalau seseorang itu tinggal dalam firman, dia bisa melampaui semua itu. Beda saudara, ada orang memang beda dia kalau dia itu kerasa goncangan dikit itu dia langsung pusing. Sekarang saya ngerti. Tapi kalau saya menghadapi itu saudara, kalau misalnya saya kira-kira bisa nggak melewati itu. Bagi saya mudah gitu. Ya, ya bukan. Karena memang saya ngalami seperti itu. Melewati yang seperti itu gitu. Tapi kan kita nggak buat sama semua orang kan. Jadi kan di situ kan saya katakan tadi saya sudah merugikan kesehatan saya kan. Tapi coba ketika saya dengan iman berbicara kepada saya, ingat waktu itu saudara. Saya bisa benar-benar fresh berbicara kepada saudara.
Pemikiran saya jelas, saya nggak ngambek. Itu karena apa, saudara? Disitulah, saudara, Tuhan sedang menunjukkan, lihat, aku bisa mengatasi kan? Tapi apakah Tuhan membenarkan sikap saya itu? Tidak. Tapi ketika saya dengan rela terbuka di hadapan Tuhan, inilah diri saya. Inilah keadaan saya. Disitulah, saudara, Tuhan menangani kita satu demi satu. Itu yang membuat saya enjoy, saudara. Saya nggak harus berpura-pura di hadapan saudara. Inilah keadaan kita. Kita semua diselamatkan. Saya tidak merasa lebih unggul, lebih hebat dari saudara. Apa gunanya? Untuk apa? Saya butuh saudara. Ketika kita bersekutu, kalau misalnya saudara nggak ada di sini. Kalau misalnya saudara dari tadi kita misalnya cuma 3 orang, 4 orang gitu. Itu pun saya, istri saya, adik saya, sama tambah tadi satu Arta gitu. Berempat lah. Gimana lah? Ketika satu tambah satu saudara masuk lagi. Masuk lagi. Disitulah merasakan energi Tuhan itu, saudara. Iya kan? Berarti kalau nggak ada saudara yang mendengarkan, rasanya kan seperti Tuhan itu kan seperti tidak makan kan? Karena ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Bayangkan dia bersama dengan murid-muridnya. Iya kan? Tapi kok dia merasa nggak makan? Tapi begitu ada perempuan Samaria itu, kok langsung mukanya ceria. Makanya murid-muridnya, apa tadi? Sehingga mereka punya pikiran negatif kan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Iya. Jadi saudara, proses penyelamatan kita itu saudara dari semua firman ini, boleh saya katakan saudara, unik sekali. Kata apa lagi saudara? Selain unik gitu. Ajaib sekali. Iya, setiap hari. Makanya saudara, dunia ini menawarkan semua perkara-perkara yang baru. Tapi akhirnya semua bosan, saudara. Iya, dari segi makanan, dari segi olahraga. Berbagai macam. Ketika misalnya muncul satu, apa namanya, orang jualan makan tertentu. Rame nanti kayak gitu kan. Seperti kemarin, saudara, rasanya kalau saya mau makan lontong itu, saudara. Lontong yang dekat sini, saudara. Itu bisa cukup lama sekali, saudara. Bahkan benar-benar, saudara, rasanya itu boleh dibilang kayak udah terikat sekali lah. Sampai saya bisa merasa menikmati setiap sendok yang saya makan itu. Sampai bisa seperti itu. Tapi sekarang nggak lagi. Iya, kemarin tuh heran saudara. Itu bisa sampai tambah ini lah, tambah ini. Itu boleh dikatakan, wah, wah, banyak sekali. Biasanya saya makan dikit aja. Itu rasanya tubuh saya ini sudah langsung gimana gitu. Makanya makan nasi dikit aja gitu. Bukan karena bukan karena disiplin makan gitu, enggak. Karena bisanya segitu aja. Mau sudah banyak nanti kayak kayak gimana, kayak nggak enak badannya gitu. Sudah ada alarmnya gitu. Seenak apapun makanannya. Biasanya kayak gitu. Tapi ini sudah bisa yang tidak pernah saya suka makan lontong. Saya coba ganti, misalnya udah jangan pakai lontong gitu kan. Pakai pakai ya mie lah gitu. Karena mie gomak gitu kan. Sama aja kan bumbunya kan. Tapi bisa itu nggak pas gitu.
Padahal tadinya saya paling nggak suka lontong loh saudara. Iya, paling nggak suka dari itu. Bisa Tuhan ubah seperti itu gitu. Apa urusannya sih dengan keselamatan? Apa urusannya? Tapi bayangkan, yang sesederhana itu kayak diurusin sama Tuhan. Coba, coba bayangkan kira-kira seperti apa sih Tuhan itu? Bayangkanlah, sepele kan? Tapi apa yang dipikirkan Tuhan tentang itu, tentang diri saya, itu gak sepele. Iya, saudara. Jadi ketika sudah, ya sudah, nggak ada lagi keinginan untuk makan itu, nggak ada. Iya, tapi tahu nggak saudara? Begitu saya bilang nanti ada, nggak ada, bisa nanti ada lagi. Saudara, jadi kalau kita jalani hidup kita ini lucu sekali. Iya, karena kita rasanya diobok-obok gitu. Itulah kehidupan kita yang kita harus jalani setiap hari. Sampai kita menemukan saudara bahwa memang kita itu tidak bisa hidup tanpa firman. Disitulah saudara tingkat tingkat ketergantungan kita kepada persekutuan ini saudara makin lama makin tinggi saudara. Wah kalau sudah sampai di situ saudara, wah bebas dia bekerja dalam diri kita saudara. Enjoy sekali dia. Dia akan menikmati sukacita kita. Karena kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan Tuhan. Iya. Jadi kebebasan manusia yang sejak awal itu saudara ketika dia menciptakan manusia. Itulah yang hilang dalam diri manusia. Agama membuat manusia itu menjadi kaku. Menghukum orang lain padahal dia berdosa juga. Tapi dia berusaha menutupi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain gitu. Padahal dia juga berdosa. Nanti kalau dia, wah, kalau sudah berbicara mengenai rohani, dia bisa mengubah intonasinya. Ketika dia pakai jubah, kebesarannya itu saudara. Wah, nggak lagi yang kurang sama dia. Orang kagum sama dia. Orang selalu hidup di tengah perasaan mereka sendiri. Dan telah melakukan seperti itu selama bertahun-tahun. Itulah kita. Itulah manusia. Apa dengan segampang itu? Sudah bertahun-tahun kita lakukan. Segampang itukah? Kita akan meninggalkan semua itu. Bukan gampang ya sudahlah matilah. Selesailah. Kan itu kan? Kayak kan kadang-kadang orang bingung. Ketika sakit. Oh dia pengen sembuh. Ketika sudah sembuh. Menjauh dari Tuhan. Cuman lah. Ketika dulu hidup susah. Sangat dekat dengan Tuhan. Dia berdoa. Wah dia. Lalu Tuhan angkat dari kesusahannya itu. Begitu sudah diberkati. Lupa sama Tuhan. Lupa sama orang lain. Merasa dirinya. Oh ini karena Tuhan. Lalu dia menikmati untuk dirinya sendiri. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ketika dia bilang ada firman yang datang menegur dia. Wah, enggak lah. Bukan suruh saya menikmatinya. Sesatkah? Sesatlah. Pada saat hati mereka merasa damai, mereka bertindak meyakini kesediaan mereka sebagai perasaan damai. Dan ketika hati mereka tidak merasa damai, mereka tidak bertindak.
meyakini bahwa keengganan atau kebencian mereka adalah perasaan tidak damai. Jika segala sesuatu berjalan lancar, mereka berpikir bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kenyataannya itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya berjalan sangat lancar. Sesuai hukum alamiah terjadinya hal-hal tersebut. Jadi ombang-ambingkan dengan perasaan. Ketika segala sesuatu tidak berjalan lancar, mereka berpikir itu bukan kehendak Tuhan. Makanya bingung. Makanya bilang, apa sih yang kau kehendaki Tuhan? Makanya muncul pada, oh udahlah, suka-suka mulai Tuhan. Apakah itu kebenaran? Tidaklah. Apakah suka-sukanya Tuhan sama kita? Ya enggak lah. Kalau iblis iya. Tuhan tidak. Dia sangat memperhatikan kita. Itu dari pihak Tuhan. Dia sangat detail, sangat hati-hati bersikap terhadap kita. Iya. Kita ini ibarat pekerjaannya yang sangat mulia. Kalau saudara lihat tukang gitu, kalau misalnya mengerjakan hal-hal yang detail gitu ya, terakhir itu saudara kan lihat. Serapi itulah Tuhan bekerja pada finishing pekerjaan di akhir zaman ini, saudara. Iya, sedetail itu, saudara. Sentuhan-sentuhan akhirnya itu, saudara. Dia sangat hati-hati sekali. Begitulah Tuhan membawa kita dari hari-hari ini ke hari-hari berikutnya. Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, sepanjang hari ini menjadi hari yang sangat menyukakan bagi Tuhan. Bagi kami juga. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.